semuanya. Wah, udah lama banget ya kita nggak saling sapa. Hai, aku Farisa Febrianti, kembali menyapa kalian dalam podcast Himakua Aqua Talks. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua baik dan dalam keadaan yang sehat ya. Di dalam masa pandemi ini, tetap jaga jarak, pakai masker, dan juga rajin-rajin cuci tangan. Oh ya, hari ini hostnya lagi bahagia banget. Kenapa coba? Ya karena pada akhirnya podcast Himakua rilis episode pertama. Yeay, kasih semangat dong. Pokoknya tenang aja, di podcast kita hari ini kita bakal kupas tuntas habis semuanya dengan mendatangkan narasumber yang kece banget. Penasaran kan siapa? Gimana kalau misalkan kita langsung aja nih panggil narasumber kita yang kece itu? Kak Dava, ayo Kak Dava kenalan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Dafardia Mukti. Izin ya memperkenalkan diri aku secara singkat. Sebelumnya, alhamdulillah pada saat ini aku diamanahi sebagai Ketua Umum di Himpunan Mahasiswa Aquakultur Universitas Sriwijaya atau biasa disebut Bupati dari Himakua ya. Salam kenal semuanya. Wih, keren gak tuh? Di episode perdananya podcast Himakua, kita langsung undang Bupati Himakua langsung loh buat jadi narasumber kita hari ini. Udah pasti kalian semua udah gak sabar kan? Daripada lama-lama kita langsung mulai aja ya kak. Oke, jadi kita udah kumpulin nih pertanyaan dari teman-teman mengenai dunia perkuliahan dan juga organisasi. Mengingat nih ya, angkatan 2020 tahun ini kan belum bisa mencicipi rasanya kuliah offline, the real kuliah offline. Jadi mungkin mereka masih sedikit bingung tuh, masih penasaran gimana sih dunia perkuliahan itu, the real kuliah tuh ya, dan gimana sih organisasi. Jadi di sini bakal kita tanyain langsung pendapatnya Kak Dava gimana sih mengenai organisasi dan dunia perkuliahan. Mungkin bisa kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Ada yang nanya nih Kak, katanya seberapa penting sih Kak organisasi itu? Dan apa dampaknya kalau kita itu ikut atau nggak ikut organisasi itu gimana Kak? Oke, izin menjawab ya dari pertanyaan Kak Far terkait apakah penting organisasi dalam kehidupan perkuliahan dan seberapa besar dampaknya jika kita ikut atau tidak ya. Jadi gini nih teman-teman, ketika teman-teman memilih untuk aktif atau tidak di organisasi, pasti ada hal yang pasti teman-teman didapatkan ketika mengikuti tersebut dan ada yang tidak dapat kawan dapatkan gitu, misalkan kawan-kawan gak ikut. Nah jadi alangkah lebih baiknya gitu, misalkan teman-teman itu ikut organisasi. Kenapa? Karena di dalam organisasi ini ada banyak hal yang bisa kita dapatkan gitu. Mungkin salah satunya ya soft skill ya. Katakanlah misalkan kawan-kawan misalkan aktif di organisasi dan sebagai sekretaris, pasti kawan-kawan memiliki basic sebagai administrasi yang baik gitu kan. Beda halnya misalkan kalau kawan-kawan memilih tidak ikut organisasi gitu, sangat disayangkan sekali gitu. Kawan-kawan hanya mengetahui dunia perkuliahan itu sebatas dengan mata kuliah, praktikum mungkin, dan pulang. Jadi alangkah lebih baiknya kawan-kawan pilih organisasi ya. Wah, setuju banget nih sama katanya Kak Dava ya. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Jadi selagi diberi kesempatan dan masih punya banyak waktu, kita harus cari banyak-banyak pengalaman organisasi. Oke, gimana kalau misalkan kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Jadi ada yang nanya nih Kak, gini Kak, katanya gimana sih Kak caranya biar kita punya banyak relasi dan juga apa aja yang harus kita perhatikan nih Kak kalau kita berorganisasi, dan gimana sih Kak caranya menyeimbangkan dengan akademik Kak? Oke, gini ya teman-teman, aku sharing yang terkait aku pribadi, pentingnya relasi gitu kan. Jadi gini teman-teman, teman-teman hidup di mana manusia itu kodratnya memang makhluk sosial gitu. Jadi teman-teman, misalkan katakanlah teman-teman itu adalah orang introvert, mau seintrovert orang bagaimanapun itu pasti ada saatnya bersosialisasi dengan orang lainnya. Nah, apalagi nih misalkan teman-teman memiliki relasi yang banyak gitu kan. Karena relasi ini sangat begitu penting teman-teman. Ketika teman-teman ingin memasuki dunia pekerjaan atau nantinya setelah lulus nanti dari perkuliahan, pasti teman-teman membutuhkan yang namanya basic dalam sosialisasi atau komunikasi itu sendiri. Katakanlah misalkan teman-teman ingin berbicara di sebuah forum, pasti teman-teman awal-awalnya pasti merasa gugup kan. Nah, dengan adanya teman-teman bisa bersosialisasi dengan baik, maka teman-teman dapat menciptakan komunikasi yang baik. Ketika teman-teman memiliki komunikasi yang baik,
maka teman-teman pasti memiliki relasi yang baik. Dan harapannya ketika teman-teman memiliki relasi di dalam kampus ataupun luar kampus, itu bisa mengupgrade diri teman-teman jadi jauh lebih baik lagi, baik secara soft skill ataupun passion teman-teman, ataupun hal teman-teman yang sekarang sedang minati. Nah, terus nih, bagaimana sih cara ngimbangin organisasi dan akademik? Nah, ini permasalahan yang pastinya umum banget nih, yang dirasain sama teman-teman gitu kan. Ketika teman-teman ingin aktif di organisasi, tapi teman-teman khawatir akan nilai akademiknya akan turun. Jadi gini teman-teman, aku punya tips dan triknya. Teman-teman pahami dulu apa itu prinsip skala prioritas. Skala prioritas itu dimana teman-teman bisa menyeimbangkan kedua hal yang penting. Misalkan penting, sangat sangat penting, sangat mendesak, terus sangat penting tidak mendesak, terus penting tidak mendesak, terus tidak penting tidak mendesak. Nah, teman-teman pasti apa sih itu? Misalkan nih teman-teman bisa punya agenda. Agenda ini nih mewajibin teman buat datang, tapi di satu sisi teman ada perkuliahan. Nah, teman-teman ulik dulu nih perkuliahan ini sekiranya masih bisa izin dosen atau tidak. Oh, dan ternyata bisa izin dan teman-teman bisa mengikuti agenda tersebut. Begitu pula sebaliknya, misalkan teman-teman sedang ada UAS nih. Nah, dosennya ini memang tidak mau mengizinkan buat teman-teman aktif di organisasi. Nah, jadi solusinya itu teman-teman bisa memandatkan tugas teman-teman ke wakil atau kawan-kawan yang lain. Jadi di sini clear ya masalah bagaimana menyimbangkan organisasi dan akademik. Jadi nggak ada alasan lagi nih teman-teman buat gak aktif di organisasi. Tuh, dengerin tuh katanya Kak Dava. Ini narasumber terpercaya Himakwa loh ya. Jadi jadi jawabannya udah valid ya. Dan ini juga berkaitan ya sama pertanyaan yang sebelumnya. Seberapa pentingnya sih organisasi? Dan yang pasti organisasi itu penting karena nih ya, salah satu manfaatnya itu adalah kita punya banyak relasi seperti yang udah dijelaskan sama Kak Dava tadi. Mungkin kita bisa langsung aja next ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ada yang nanya nih, gimana nih Kak kesan pesannya selama kuliah online? Aduh, ini ini pertanyaan yang favorit ya karena di sini semua mahasiswa merasakannya gimana kesan pesannya selama kuliah online dan kita dengar nih dari sisinya Kak Dava kayak gimana nih? Oke, apa nih kesan selama kuliah online? Mungkin ini lebih kayak ke mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 ya mungkin nanti ke depannya. Jadi kalau kesan aku pribadi terkait kuliah online ini sebenarnya kalau aku menilai ya, sebenarnya ini adalah yang paling praktis dalam kegiatan belajar dan mengajar. Kenapa aku bilang kegiatan paling praktis? Ketika dimana yang sebelumnya ketika tugas itu memang harus di print, terus tugas itu memang harus ibaratnya bertatap muka secara langsung, ngedraft dan segala macamnya, yang perlu lebih banyak mengeluarkan biaya tentunya teman-teman. Dan itu tuh pasti lebih ribet ya kalau menurut aku, berbeda dengan sekarang ketika kita online itu hanya kuliah melewat website. Bahkan ketika kita hanya baru bangun tidur sekalipun gitu, kita bisa langsung melaksanakan kuliah gitu. Tapi jangan lupa cuci muka ya teman-teman, biar kelihatannya biar lebih fresh gitu kan. Itu ada salah satu jawaban aku untuk terkait kesan selama kuliah online. Tetapi ada hal yang mengganjal ketika kuliah online ya teman-teman. Ada beberapa hal yang tidak bisa didapatkan ketika kuliah online. Salah satu contohnya gini nih teman-teman. Teman-teman yang biasa belajar mengajar secara langsung ya, mungkin tanya jawab secara langsung dengan dosen atau dengan guru mungkin saat masa SMA, tiba-tiba kita dialihkan dengan sistem yang online. Dan online ini banyak banget kendalanya, yaitu salah satunya jaringan. Mungkin kan lagi asik-asik memahami materi, tiba-tiba sinyal hilang, jaringan hilang mungkin kan. Itu salah satu kendalanya. Lalu kendala berikutnya adalah teman-teman yang kuliah online, mungkin termasuk saya sendiri pun kadang merasa jenuh dan ngantuk dan akhirnya tuh ketiduran. Nah, siapa ayo yang sering kayak gini? Nah, ini salah satu kekurangan dari kuliah online teman-teman. Beda halnya dengan kuliah offline yang benar-benar mahasiswa mau tidak mau memang harus memahami hal tersebut. Jadi teman-teman, tim mana nih? Tim online atau tim offline? Oke, jadi katanya Kak Dava, kalian tim offline atau tim online nih? Hayo, bisa di drop ya jawabannya di bawah, kalian tim offline atau tim online. Oke, kita langsung aja next ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ada yang nanya nih Kak, gimana sih Kak caranya memanajemen waktu, terutama untuk maba yang masih belum bisa mengatur waktu nih Kak? Oke, lanjut. Aku izin bagi tips dan sarannya ya, bagaimana manajemen waktu yang baik nih, khususnya buat mahasiswa baru yang masih kesulitan untuk mengaturnya. Jadi gini teman-teman,
pasti seluruh mahasiswa, aktivis yang hebat, ataupun presiden mahasiswa sekalipun pasti pernah mengalami namanya fase menjadi mahasiswa baru. Begitupun juga dengan aku gitu kan. Memang pada saat awal-awal tuh ketika kita menjadi mahasiswa baru, ada hal yang memang kaget gitu kan, buat kita terkejut gitu kan akan dunia perkuliahan. Beberapanya mungkin tidak akan sesuai ekspektasi teman-teman saat mengawang-awang di SMA gitu kan. Mungkin ketika SMA teman-teman hanya dapat misalkan datang ke sekolah, terus guru masuk, belajar seperti biasa terus pulang. Sedangkan kalau di kuliahan itu ada namanya, mungkin kalau basicnya di Saintek itu pasti ada namanya praktikum. Dan di budidaya perairan sendiri itu memiliki praktikum. Misalkan ada 8 mata kuliah, 8 praktikum itu juga, bagaimana padatnya kan teman-teman. Jadi solusinya itu begini teman-teman. Ketika teman-teman merasa sulit mengatur waktu, maka teman-teman usahakan untuk menjadwal waktu teman-teman. Misalkan ada tugas, maka teman-teman harus benar-benar memperinci tugas itu kan. Jadi dibikin susunan list, semacam list prioritas teman-teman selama berkuliah itu mau ngapain aja. Nah, ketika tugas ini, misalkan teman-teman dikasih hari Senin. Nah, teman-teman sisihkan waktu gitu kan. Entah itu hari Sabtu atau weekend, itu bisa jadikan, atau mungkin teman-teman langsung bisa ngerjakan gitu kan. Nah, di satu sisi juga teman-teman nanti lama-kelama juga akan terbiasa, dan sehingga akhirnya teman-teman merasa seperti tidak kesulitan lagi untuk mengatur waktu karena teman-teman sudah terbiasa dalam memanagenya dan disiplin waktu. Oke, benar banget tuh. Jadi udah dikasih tipsnya ya sama Kak Dava ya. Dan mungkin untuk maba-maba tahun 2021 nanti mungkin bisa diikutin tipsnya Kak Dava. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk podcast kita hari ini ya. Jadi ada yang nanya nih Kak, katanya gimana sih Kak kalau misalkan kita itu mau ikut lomba, ini mengenai prestasi ya. Kita mau ikut lomba tapi kita nggak punya ide ataupun kemampuan di bidang itu. Gimana cara ngatasinnya Kak? Oke, teman-teman. Aku di sini mau ngasih cerita ya mungkin, atau sharing-sharing dari pengalaman aku pribadi. Jujur ya teman-teman, aku mungkin orangnya suka memang dengan organisasi, tetapi dalam kegiatan perlombaan jujur aku orangnya memang masih baru banget belajar di dunia perkuliahan ini. Dan aku mau bagi cerita bagaimana perjalanan aku bisa ikut lomba gitu kan. Nah, jadi gini nih teman-teman, ketika teman-teman ngerasa gak ada ide dalam ikut perlombaan, khususnya dalam karya tulis ilmiah, caranya teman-teman, cara yang paling mudahnya banget, cari teman-teman maksudnya, itu yang memang memiliki minat yang sama. Terus teman-teman ajak deh ikut lomba tersebut, pasti nanti ada diskusi yang nantinya akan bisa melahirkan ide. Atau teman-teman bisa menghubungin dosen yang sekiranya memang teman-teman anggap nyaman gitu. Nantinya pasti dari dosen itu juga akan merasa senang gitu. Misalkan kalau memang teman-teman udah ada keinginan untuk ikut lomba, pasti dosen tersebut juga pasti akan memiliki, wah ini anak ini bagus nih, kita harus bantu anak ini gitu. Terus dalam perlombaan itu sendiri kita juga harus memiliki tekad yang kuat teman-teman, jujur ya. Aku pribadi juga udah ikut lomba beberapa kali dan alhamdulillah baru lolosnya itu setelah percobaan kesekian kali gitu. Contoh halnya dalam lomba debat. Lomba debat itu aku udah ikut sampai 2 kali ya, tapi memang belum rezekinya ya teman-teman, gak apa-apa, dan emang belum lolos. Terus di lomba karya tulis ilmiah juga sering banget ngajuin judul, tapi memang dalam tahapan abstrak itu udah gak lolos gitu kan. Dan hal yang luar biasanya ini ketika pada tahun ini aku mencoba ngajuin lagi lomba di PKM, dan alhamdulillah kedua proposal aku lolos gitu teman-teman. Jadi ikhtiar dan usaha teman-teman itu tidak akan mengkhianati teman-teman itu sendiri. Jadi teman-teman yang semangat ya, jangan pernah merasa teman-teman itu nggak mampu. Teman-teman adalah orang hebat dan saya yakin itu. Semangat. Wah, sangat menginspirasi sekali ya. Semoga jawaban dari Kak Dava bisa menjawab semua pertanyaan kalian dan memotivasi kalian semua. Karena yang barusan tadi itu adalah pertanyaan terakhir untuk podcast kita hari ini. Tapi jangan khawatir karena kita masih punya kelanjutannya di part kedua. Sampai jumpa di part kedua.